Oke, seperti yang kita sampaikan, sekian hari teman-teman yang sudah bergabung di WA Group FinEdu untuk webinar malam hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama kupas pandangan seorang Dr. Stefanus Tan tentang bagaimana sih tetap produktif dan bertumbuh di saat krisis. Perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Betty Dianira, saya tinggal di Jakarta. Nanti saya akan memandu teman-teman 1 jam ke depan untuk webinar kita malam hari ini. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri. Kami komunitas dari IFEK. IFEK ini adalah satu komunitas keuangan yang tujuannya adalah mengedukasi masyarakat Indonesia agar kita mampu mencapai kesejahteraan secara ekonomi ke depannya. Ini ada IG kita, ada website kita, gitu kan. Ini partner-partner IFEK yang mempunyai visi misi yang sama untuk bersama-sama edukasi dari sektor keuangan untuk finansial, untuk sejahtera secara finansial. Oke. Saya akan jelaskan nanti di WA Group yang teman-teman sudah bergabung, baik teknis ataupun bukan. Teman-teman nanti tolong, nanti akan dibantu oleh admin untuk membantu. Dan nanti selama Dr. Steph akan sharing, kalau teman-teman sudah mulai ada pertanyaan, drop pertanyaannya bukan di WA Group, tetapi ke nomor yang sedang ada di layar teman-teman, yaitu 0858 8026 1062. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan seputar materi yang akan Dr. Steph sampaikan, tolong WA-nya ke 0858 8026 1062. Oke. Sebelumnya mungkin saya akan sampaikan dulu sebelum profil Dr. Steph, kenapa sih kita kok ambil judulnya kayaknya cukup lagi hot topic ya, bahkan kita sedang mengalami bagaimana terjadinya pandemi corona itu sungguh di luar perkiraan kita, mungkin beberapa bahkan nggak siap untuk bagaimana dampak dari pandemi corona ini sudah sampai ke sektor ekonomi, mungkin ada yang sampai kehilangan pekerjaan. Saya pikir itu adalah masalah yang kita sama-sama sangat sadar dan sangat khawatir sampai kapan sih pandemi ini akan berefek kepada kita, khususnya bangsa Indonesia. Nah, untuk itulah Dr. Steph melihat satu-satunya cara bersama IFEK untuk menjangkau masyarakat luas di luar sana, karena kita memang nggak boleh ketemu ya, nggak boleh bertemu tatap muka. Jadi kita pikir apa yang dapat IFEK dan Dr. Steph lakukan, yaitu salah satunya ya yuk kita sharing bagaimana kita tetap produktif dan bertumbuh di saat krisis. Nah, nanti Dr. Steph ini seperti yang teman-teman lihat di slide saat ini, beliau ini adalah Master NLP, seorang mentor, seorang coach, dan beliau juga adalah coach dari semua member IFEK, Indonesia Financial Educator Community, dan beliau pastinya adalah seorang co-founder dari IFEK itu sendiri. Nah, Dr. Steph sudah masih di mute atau sudah dapat bersuara nih sekarang? Sudah dapat bersuara, Bu. Sudah dapat bersuara ya. Waduh, tadi ada sedikit problem Pak Steph. Jadi gitu? Suara saya kayaknya rada-rada bergetar kayaknya. Iya. Ya, masalah jaringan. Oke. Kenapa sih motif kita ngadain webinar ini? Saya juga sudah kenal yang Dr. Steph. Saya juga ada info kalau kita sebenarnya terdiri dari beberapa praktisi keuangan yang membangun komunitas IFEK yang tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat bagaimana dapat sejahtera secara ekonomi. Nah, untuk selanjutnya waktu mungkin saya persilakan ke Pak Steph. Oke. Sebelumnya Bu Betty mau nanya ini Halo Pak Steph. Oh ya, Bu Betty, suara saya terlihat slide-nya sudah masuk ya?
Sekarang sudah muncul slide, tapi mungkin boleh ya oke. Suara Bapak juga saya sudah dengar jelas. Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi kita di sini. Ini adalah mungkin buat teman-teman ini pertemuan pertama kita ya di Zoom atau di webinar. Ya, sepertinya, dan kami Pak. Oke. Nah, judul kita kali ini adalah tetap produktif dan bertumbuh di saat krisis. Nah, teman-teman semuanya, ada sebuah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Contohnya ada PHK, mungkin dirumahkan tanpa gaji, mungkin harus kerja di rumah, dan lain sebagainya. Pada waktu kenyataan ini terjadi dalam hidup saya dan teman-teman, makna apa yang saya berikan? Apakah saya mau memberi makna ini sebagai musibah, ataukah saya memaknainya sebagai anugerah? Ada dua pilihan dalam kita menyikapi sebuah kenyataan. Pada umumnya orang pasti akan mengatakan bahwa kenyataan itu pasti musibah. Mana mungkin kenyataan itu anugerah. Tapi saya hari ini ingin mengajak kepada teman-teman untuk mulai berpikir ulang, mungkinkah memaknai kenyataan tadi yang ada selain sebagai musibah, mungkinkah saya memaknainya sebagai anugerah? Nah, supaya saya dapat memaknainya sebagai anugerah, maka kita perlu belajar atau memahami mengenai filosofi kebenaran. Sebenarnya kalau di dalam dunia pendidikan kita sebutnya sebagai filsafat ilmu. Tapi untuk memudahkannya, kita perlu memahami mengenai filosofi mengenai kebenaran. Nah, pada umumnya, dunia mengenal kebenaran itu dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi sains, dan sisi yang kedua adalah dari sisi spiritual atau religion atau agama, orang boleh nyebut apa saja. Tapi biasanya, kalau kita belajar kebenaran lewat sains, maka segala sesuatu itu harus dibuktikan dulu baru boleh dipercaya. Maka seseorang yang belajar selalu dididik oleh pengajarnya untuk jangan pernah percaya sebelum Anda lihat, jangan pernah percaya sebelum Anda buktikan. Apalagi background saya adalah seorang dokter, Bu Betty dan teman-teman. Ya, saya di kuliah itu sama para dosen selalu diajari, kalau kamu belum buktikan, jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya kata siapapun, termasuk dulu ada retailer obat atau siapapun, minta hasil risetnya, minta pembuktiannya, dan itu adalah cara berpikir sains. Tapi pada waktu saya lalu mulai mengenal agama, mengenal spiritual, maka ternyata mengenal kebenaran dengan cara spiritual berbeda lagi. Kamu harus percaya dulu, baru dapat dibuktikan, baru kita dapat mengalami. Tanpa percaya, maka saya tidak mungkin mengalami dan membuktikannya. Oke, ini adalah dua sisi dalam mengenal kebenaran. Nah, hari ini sharing saya hari ini bersama teman-teman, semua materi seminar atau acara hari ini, itu ada 3 landasan berpikir supaya teman-teman dapat mengikuti materi ini dengan lebih memahami dengan lebih mudah. Yang pertama adalah semua materi dirancang dengan latar belakang berpikir secara sains. Artinya bahwa apapun yang nanti saya ceritakan atau saya ucapkan, itu sebenarnya ada dasar-dasar pembuktiannya. Nah, kalau teman-teman nanti ingin tahu pembuktiannya, memang bukan sekarang waktunya, karena waktu kita terbatas. Nanti teman-teman nanti boleh kirim WA deh. Ya, boleh kirim WA, Pak, saya mau dibuktikan masalah A, atau saya mau dibuktikan masalah B, silahkan. Ya, tapi artinya semua yang akan diceritakan di sini, saya sendiri secara pribadi akan dapat menunjukkan kepada teman-teman pembuktiannya. Karena kalau saya tidak dapat membuktikannya, saya tidak berani untuk menceritakannya. Nah, yang kedua landasan berpikirnya adalah manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk tujuan yang sempurna. Artinya materi ini didesain berdasarkan latar belakang bahwa kami percaya, bahwa saya percaya, teman-teman di Effect percaya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk tujuan yang sempurna. Oke, kalau teman-teman ada yang, Pak, buktinya Tuhan apa? Kembali. Itu saya nggak akan bahas di sini, nanti silahkan minta waktu untuk kita diskusi di WA group, begitu ya. Khusus ya, Pak. Itu landasan berpikir. Ya. Nah, buat teman-teman yang skeptik akan keberadaan Tuhan atau yang meragukan, ya saya mohon paling tidak selama 30 menit ini pura-pura percaya dulu deh. Pura-pura percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan Tuhan itu betul-betul menciptakan manusia yang paling, bahwa manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna
untuk sebuah tujuan yang sempurna. Tanpa saya percaya ini, maka nanti materi ke depan akan banyak sekali hal yang dapat diperdebatkan dalam konteks tidak ilmiah, begitu ya. Nah, yang ketiga, tujuan penciptaan manusia adalah menjadikan manusia sebagai seorang pemimpin. Oke, ya, ini 3 landasan berpikirnya. Nah, catatan, karena waktu yang terbatas tadi, jika ada yang ingin dibuktikan dari landasan berpikir tadi atau nanti materi yang setelahnya, ini ada nomor teleponnya kepada Pak Mario, kita dapat bikin webinar atau kita nanti, ya, kita akan pikirkan caranya kalau memang itu diperlukan pembuktian. Ya, 0878 8618 0801. Oke. Oke, kita mulai lagi. Nah, kembali ke pandemi yang ada di Indonesia dan ada di seluruh dunia itu adalah kenyataan. Oke. Nah, apakah saya memberikan arti pandemi corona ini sebagai musibah atau saya memberikan arti atau memaknainya sebagai anugerah? Ya, ini juga adalah sebuah pilihan. Untuk memahami, sangat mudah buat setiap orang memaknai pandemi corona adalah sebuah musibah. Sangat mudah bagi setiap orang untuk memaknai bahwa ini adalah akhir dari segala-galanya. Ini membuat saya ketak, membuat saya bingung, membuat saya marah, membuat saya dan sebagainya. Ya, tapi pada waktu kita belajar bagaimana saya memaknai pandemi corona sebagai anugerah, mungkin untuk pemikiran-pemikiran atau data-data yang lebih akurat di sana. Nah, makanya saya ingin kita mulai dari bahwa tujuan Allah menciptakan manusia, kami percaya adalah sebagai seorang pemimpin. Dan tugas seorang pemimpin itu adalah menyelesaikan masalah. Untuk mampu menyelesaikan masalah, maka Tuhan memberikan resources, sumber daya kepada kita, kepada saya dan kita semua, adalah kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir ini membuat saya dan teman-teman, membuat manusia mampu membedakan paling tidak 2 hal. Yang pertama, mampu membedakan baik dan buruk. Dan kedua, mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Kita sebut ilmu. Membedakan baik dan buruk itu lebih mudah, teman-teman. Contoh, hal yang baik atau yang buruk. Kebohong, orang tahu hal yang buruk. Menyusahkan orang lain, itu adalah hal yang buruk. Merugikan orang lain, itu adalah hal yang buruk. Tapi bagaimana jujur, membantu orang lain, memberi nilai tambah untuk orang lain, itu adalah hal yang baik. Yang lebih sulit sebenarnya adalah kemampuan membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Saya biasanya membawakan materi ini antara 2-3 jam untuk supaya peserta betul-betul paham, ya kan? Ini saya berpikir dengan benar atau pikiran saya ini penuh dengan ilusi, pikiran saya ini penuh dengan kebohongan. Saya mencoba memberikan contoh yang paling simpel, yang paling sederhana. Mudah-mudahan teman-teman dapat paham. Berapa banyak di antara Anda dan saya seringkali mengatakan, kamu membuat saya jengkel. Anak saya menjengkelkan saya. Pasangan saya menjengkelkan saya. Kalimat yang paling sederhana, dia membuat saya jengkel. Dan itu dirasa sebagai suatu kebenaran. Itu yang luar biasa. Bahwa kemampuan berpikir membuat kita mampu menjadikan kebohongan seakan-akan benar. Padahal kalau kita melihat kebenarannya, iya, kebohongan itu seakan-akan nyata. Itu luar biasanya. Setiap bahwa kemampuan berpikir manusia itu membuat saya mampu membuat setiap kebohongan menjadi terlihat benar. Padahal kalau saya mau memutuskan, saya mampu mengenal bahwa pada waktu dia menjengkelkan, atau saya sebutkan seseorang menjengkelkan saya, sebenarnya kebenarannya adalah saya memutuskan untuk jengkel dengan perbuatan atau ucapan dia yang tidak sesuai dengan maunya saya. Sebenarnya kebenarannya kan itu. Saya yang memutuskan bahwa perbuatan dan ucapan dia itu membuat diri saya jengkel. Ya, nah, kalau teman-teman nanti butuh penjelasan lebih lanjut, kembali nanti waktunya kita setting yang materi seminar yang lain, ya, membedakan antara kebenaran dan kebohongan dan bagaimana memitigasi bahwa ini memang benar dan ini adalah dan yang lain adalah kebohongan secara sains. Oke, bagaimana memvalidasi kebenaran? Karena tanpa saya mampu memvalidasi kebenaran, maka hidup saya akan penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena penuh dengan kebohongan-kebohongan tadi.
Maka memvalidasi kebenaran adalah dimulai dengan menerima kenyataan apa adanya. Ya, menerima kenyataan apa adanya. Nah, setelah saya menerima kenyataan apa adanya, maka saya perlu waspada dengan arti atau makna yang diberikan dari kenyataan tersebut. Oke. Nah, makna yang saya berikan atas kenyataan itu ada dua. Ya, makna yang destruktif atau merusak, atau makna yang konstruktif atau yang membangun. Ya, ciri-cirinya apa nih? Makna yang saya berikan ini kalau destruktif seperti apa? Kalau makna yang saya berikan itu adalah destruktif, maka biasanya itu akan menimbulkan rasa takut pada hidup saya. Akan menimbulkan kebingungan, akan menimbulkan frustasi, akan menimbulkan rasa putus asa. Tapi kalau makna yang diberikan itu konstruktif, yang terjadi adalah kebalikannya. Ya kan? Itu makna yang diberikan tadi akan membebaskan saya dari ketakutan, akan membebaskan saya dari kebingungan, akan membebaskan saya dari rasa frustasi dan putus asa. Bahkan bukan itu saja, makna yang diberikan tadi kalau betul konstruktif akan memberi kepastian dalam hidup saya, akan memberi harap dalam hidup saya, akan membawa damai dan sukacita. Oke. Nah, kembali kepada tadi. Pandemi Corona adalah kenyataan. Pada waktu saya mendengar pandemi Corona, banyak orang meninggal. Lalu saya di PHK. Lalu saya kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan kebiasaan saya. Saya biasanya ketemu orang itu, setiap hari ketemu orang, sekarang harus di rumah. Ya, tiap hari saya keluar untuk mencari nafkah, tiba-tiba saya seakan-akan berhenti untuk mencari nafkah. Ya kan, saya mengartikan, memaknai peristiwa itu sebagai musibah. Akibatnya apa yang terjadi? Saya merasa terancam, saya merasa kesal, kenapa dibatasi, stres, frustasi, mungkin putus asa, ya nggak tahu sampai kapan, ya tidak dapat kemana-mana, yang pasti dibully. Kenapa? Kalau saya terlalu peduli, saya marahin orang lain, saya balik dimarahin, gitu kan? Sekarang saya bilang saya nggak takut dengan corona. Berarti kan di tangan Tuhan, saya keluar. Saya kan, ya saya siap untuk meninggal. Dibully juga sama orang lain. Katanya nggak peduli sama orang lain. Menularkan, menularkan ya, Pak. Jadi penularan. Oke. Iya. Ya kalau kita memaknainya seperti itu, pasti menderita sekali hidup ini. Gitu kan? Dan bukan hanya menderita, seakan-akan tidak ada harapan di sana. Gitu kan? Tapi mungkin saja kalau saya saya boleh memaknainya sebagai anugerah. Tapi kembali lagi, pemaknaan itu harus ada data, harus dapat dibuktikan. Contohnya, kalau saya di rumah, berarti saya punya kesempatan dong untuk istirahat. Saya punya kesempatan dong untuk badan saya lebih segar lagi, lebih baik lagi. Gitu kan? Mungkin juga ini adalah kesempatan untuk saya lebih banyak berdoa, banyak waktu bersama keluarga, kesempatan untuk menambah atau meningkatkan kemampuan baru, itu boleh saja. Waktu masak ya, Pak. Apa? Waktunya masak. Waktu masak. Iya. Tapi coba bayangin kalau kita nganggap ini sebagai musibah, lalu waktu istirahat dengan menggerutu, nggak ada rasa bahagia di sana. Gitu. Waktunya berdoa malah nggak berdoa, malah menggerutu. Waktunya bersama keluarga malah berantem sama anak sama istri. Kamu gangguin papa atau kamu gangguin saya dan sebagainya. Gitu kan? Ada data juga sih saya baca tuh di mana tuh, mungkin hoax kali ya, gitu kan? Pandemi corona itu membuat banyak keluarga berkumpul tapi pernikahan jadi bertambah. Mungkin itu hoax sih. Harusnya kalau kita anggap itu sebagai anugerah, harusnya adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri dengan keluarga dengan lebih baik, lebih memahami satu dengan yang lain. Karena kapan lagi waktunya? Oke, suara saya masih kedengaran jelas ya, Bu Betty ya? Saya jelas, Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang jelas. Lain jelas ya, oke. Nah, coba ini. Teman-teman ada yang tahu nih gambar apa nih? Gitu. Kalau ini kayaknya Bu Betty nih yang foto nih. Atau siapa yang foto ya? Saya nggak tahu deh. Saya kemarin ngeronda. Saya ngeronda, Pak Stef. Saya ngeronda dan saya sempat ke langit Jakarta. Luar biasa birunya. Iya. Ini di mana ya, Bu? Di jembatan Kota Kasablanka.
Oh, ya biasanya itu penuh dengan polusi di sana. Ya, Iya, mungkin saat dan ini macet. kenyataan ya dan macet dan kenyataan yang ada saat ini mungkin Jakarta menjadi kota ini adalah momen-momen di mana Jakarta menjadi kota yang bersih dari polusi dibandingkan 20-30 tahun ke depan sebelumnya. Itu kenyataan loh. Hmm. Itu juga data. Ya kan? Nah, ini kita mau lihat apa sebagai musibah? Langit yang biru dan cerah ini kenyataannya kan dapat jadi anugerah. Artinya kalau nanti pandemi corona selesai, kita keluar rumah gitu kan, mungkin kita jadi lebih yakin gitu. Oke. 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 Nah, jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Setiap peristiwa itu dalam hidup kita, kita pasti akan memberi makna. Apapun peristiwanya. Pernikahan diberi makna sebagai anugerah. Diterima pacar, anugerah. Dapat punya anak, anugerah. Gitu kan? Ya, tapi pada waktu ditinggal, dipecat, musibah. Gitu kan? Ya, itu kan kita beri makna. Ya, itu kan kita yang beri makna. Tapi saya ingin supaya teman-teman mungkin dapat juga mengerti, setiap pemaknaan yang destruktif itu akan berdampak kita kehilangan harapan. Akan berdampak gitu kan, seseorang dapat kehilangan kesempatan. Bahkan kehilangan rezeki. Gitu kan? Tapi sebaliknya kalau saya mampu belajar memaknai setiap peristiwa dengan konstruktif, maka dampaknya itu akan memberi harapan dalam hidup saya, akan mendapatkan kesempatan, akan mendapatkan rezeki. Oke, mari kita lihat konsep berikut ini. Ya, setiap orang tahu dan bahwa mana nih? Oh ya, bahwa rezeki itu adalah Tuhan yang ngatur. Gitu kan? Rezeki itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ya, saya kasih contoh sederhana deh. Kalau saya datang ke terminal bus kota, terminal bus, ada begitu banyak pedagang asongan di sana, gitu kan? Setiap pedagang asongan itu jualan, kalau kondisi normal ya, bukan kondisi kena corona ya, itu pasti dapat rezeki. Saya sudah survei, saya beberapa kali nanya sama pedagang asongan, saya bilang, kamu kesini dengan begitu banyak saingan, pernah nggak sih kamu nggak dapat duit sama sekali? Dan rata-rata mereka bilang nggak pernah. Selalu apa? Iya pasti laku, pasti ada jualan, gitu kan? Gitu kan? Pasti ada yang beli, gitu kan? Cuma siapa yang beli kita nggak tahu. Gitu. Saya tidak dapat memutuskan bahwa yang beli harus B atau A. Misalnya saya jualan nih ke mana? Ke terminal bus, saya nggak dapat memutuskan. Pokoknya hari ini yang beli sama saya harusnya yang cantik-cantik saja. Kalau yang nggak cantik nggak boleh beli sama saya. Nggak dapat. Gitu kan? Karena itu Tuhan yang ngatur. Gitu kan? Siapapun yang membeli produk saya, gitu kan? Cuma saya punya kuasa juga sih untuk menolak, untuk nggak mau jualan. Itu kan hak saya. Makanya yang menjadi urusan Tuhan itu adalah rezekinya. Tapi aktivitas menjemput rezeki tadi itu adalah 100% tanggung jawab saya, tanggung jawab manusia. Jadi saya boleh datang, boleh jualan, boleh enggak. Ada orang mau beli barang saya, ya kan, karena misalnya kurang cantik, lalu saya memutuskan nggak jualan. Oke, boleh juga, itu kan pilihan saya. Karena kuasanya ada di saya. Tapi rezekinya, kuasanya ada di Tuhan. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah rezeki saya hari ini besar atau kecil itu tergantung apa. Gitu kan. Ternyata rezeki saya hari ini besar atau kecil itu tergantung daripada kualitas hidup saya sebelumnya di masa lampau. Pada waktu saya bilang di masa lampau itu tidak harus 5-10 tahun. Perbuatan saya sejam yang lalu atau semenit yang lalu kan sudah masa lampau ya. Gitu kan. Oke. Ya, jadi pada waktu saya bilang masa lampau tidak berarti harus bertahun-tahun. 1 menit sebelumnya juga sudah masa lampau. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa rezeki saya saat ini adalah akibat kualitas saya di masa lampau. Gitu kan. Makin besar kualitas hidup saya, maka akan berdampak pada makin besar rezeki saya. Ini dapat saya buktikan seperti ini. Ya kan? Oke, nah kualitas itu sendiri ada 2, yaitu yang disebut dengan nilai diri atau personal value atau kemampuan, capability. Nah, kalau personal value sendiri itu ada banyak contoh. Yang penting bagaimana saya mampu berpikir benar, mampu berucap benar, mampu bertindak benar. Karena itu akan berakibat hidup kita menjadi benar. Contohnya gini, kalau saya mampu berpikir dengan benar, maka jujur itu menjadi utama.
gitu kan? Ya, jujur, dipercaya. Contoh gampang deh. Kalau saya sekarang ini jualan, latar belakang orang tua saya adalah orang yang jujur dapat dipercaya, maka mungkin rezeki saya akan mudah. Karena perbuatan orang tua saya akan berdampak pada rezeki saya di awal. Orang, oh ini anaknya Pak Anu ya, orangnya baik, maka jualan jadi mudah, misalnya begitu ya. Nah, tetapi pada waktu saya mulai menipu banyak orang, ya kan saya bilang, oh ini bolpen mampu nulis 1000 kali, ternyata 10 kali aja udah mati. Maka lama-lama orang nggak percaya lagi sama saya, betul ya? Ya. Pada waktu orang tidak percaya sama saya, itu artinya apa? Personal value saya mengecil, gitu kan? Karena apa? Karena saya bertindak tidak benar, berucap tidak benar, berpikir tidak benar, maka membuat orang lain tidak percaya sama saya. Pada waktu orang lain tidak percaya pada saya, dampaknya apa? Orang tidak lagi mau beli sama saya. Itulah yang disebut rezeki saya mengecil. Gitu kan? Saya seringkali di dalam setiap seminar saya katakan, kita perlu paham sebelum bagaimana memperbesar rezeki. Kita perlu paham bagaimana cara paling cepat memperkecil rezeki kita. Yaitu dengan apa? Menipu banyak orang, menyakiti hati banyak orang, gitu kan? Ya, membuat jengkel banyak orang, udah pasti rezeki kita akan mengecil, gitu kan? Ada cara memperbesar, pasti ada cara memperkecil ya, Pak? Ya, selalu kan begitu. Kan kuasanya ada di kita, di manusia, sebagai ciptaan yang paling sempurna, gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau saya mulai dengan kejujuran, mulai dengan kebaikan hati, mulai dengan menolong orang, mulai dengan membuat orang-orang di sekitar kita merasa bahwa kita bermanfaat buat mereka, maka rezeki kita pasti akan besar di sana. Nah, cuman yang banyak orang tidak tahu adalah personal value saja tidak cukup untuk membuat rezeki saya membesar. Saya kasih contoh. Kalau saya punya pembantu rumah tangga yang jujur, baik, setia, saking jujurnya nih, ada uang 5 perak di depan, di meja aja nggak diambil. Semua orang pasti bilang, wah itu adalah pembantu yang sangat berharga, betul nggak? Gitu ya. Wah, kapan lagi nih punya pembantu seperti ini? Begitu jujur, begitu setia, begitu loyal. Oke, itu bicara personal value. Tapi apa yang terjadi pada waktu pembantu kita, tiap kali kita pulang, ada lampu yang pecah, ada gelas yang pecah. Kalau ditanya, ini pecah kenapa? Iya, tadi saya bersihin, kesodok, lampunya pecah. Saya tadi cuci piring, jatuh. Ya, tiap kali selalu ada barang yang rusak. Maka pembantu yang tadinya berharga menjadi nggak berharga. Kenapa? Karena personal value tidak diiringi dengan kemampuan yang memadai, maka itu tidak membesar rezeki. Jadi ini dua hal ini harus beriringan, bersamaan, Pak ya. Bersamaan untuk supaya rezeki saya membesar. Nah, yang paling sederhana nih kemampuan nih. Kemampuan dapat nggak sih memperbesar rezeki? Sederhana saja, teman-teman. Saya mampu nyetir mobil. Kemampuan nyetir mobil mau punya penghasilan 3,5 juta, sekarang mungkin saja jadi apa? Jadi drivernya Transjakarta kan, kalau nggak salah, itu sekarang sudah ini ya Bu Betty ya, UMR kan? UMK kan? Jadi kemampuan nyetir mobil dapat penghasilan 3,8. Kemampuan nyetir mobil dapat membuat saya penghasilan 10 juta jadi driver Grab. Tapi mungkin nggak kemampuan nyetir mobil membuat saya penghasilan 5 miliar sebulan? Belum pernah dengar tuh, Pak. Oh, belum pernah dengar. 10 miliar sebulan. Nyetir mobil ya? Kemampuan ya. Capability, kemampuan nyetir mobil menghasilkan penghasilan 10 miliar sebulan. Enggak. Ya, pernah dengar yang namanya Michael Schumacher? Oh. Fernando Alonso? Oke. Itu skillnya nyetir ya, Pak? Oh, itu kan nyetir mobil gitu kan. Iya. Kemampuan nyetir mobil, lalu saking pintarnya, lalu orang memberi nama lain, yaitu pembalap, gitu kan. Tapi kenyataannya kan dia nyetir. Kemampuan dia nyetir membuat dia dihargai 10 miliar sebulan. Itu yang saya mengatakan, kemampuan kalau diasah dengan personal value yang tepat, dengan benar, itu pasti akan menghasilkan rezeki. Oke, nah dari konsep ini kalau kita paham, maka kita tahu bahwa untuk produktif dari segala situasi, mau besar, mau kondisi krisis, mau kondisi tidak krisis, mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi,
mau apa saja, gitu kan, itu kita dapat tetap produktif dengan 3 hal, yaitu dengan meningkatkan personal value, dengan menambah kemampuan, atau menjemput income atau menjemput rezeki yang ada, gitu ya. Tiga cara untuk produktif. Tapi kembali bahwa produktif ini perlu diawali dengan sebuah sikap yang benar. Sikap berpikir yang benar adalah bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah sebuah anugerah. Bagi saya seperti itu. Saya memaknainya selalu seperti itu. Dan itu membuat saya selalu berpikir bagaimana caranya untuk lebih baik. Ya, sebagai informasi aja. Dulu kita di Efek nih kerja keras luar biasa di dalam menjangkau, mengedukasi banyak orang bagaimana hidup sejahtera. Gitu edukasi kan? ya Pak. Edukasi, ya kan? Dan sekitar 3 atau 6 bulan yang lalu di Efek sudah mulai mewacanakan, sebenarnya udah 3 bulan, mewacanakan. Kayaknya kalau kita edukasi dengan one to one atau dengan ketemu orang tuh capek banget deh. Kalau kita mau edukasi lebih banyak orang harusnya lewat website, lewat webinar, mulai online, itu akan lebih mudah dan membuat menjangkau lebih banyak orang dengan lebih cepat, lebih efektif. Ya kan, dan selalu kita menunda. Saya ngaku deh saya nunda, dan teman-teman juga menunda. Masih bisa ketemu orang, ngapain pakai webinar dan segala macam. Tapi begitu pandemi corona mulai, lalu kita mulai berpikir kayaknya kita nggak kemana-mana nih, gitu kan? Mulai deh belajar webinar, mulai deh belajar Zoom, mulailah kita belajar untuk profesional. Kita berlatih dan sekarang kita sudah terbiasa membuat webinar. Itu kan suatu anugerah, gitu kan. Kita itu biasa melihat sesuatu dan benar dengan cara yang konstruktif. Itu contoh sih sebenarnya, itu contoh. Nyaman pasti tidak nyaman, ya kan. Saya 2 hari 2 malam tuh geleng-geleng kepala, sangat tidak nyaman, gitu kan. Berubah, yang tadinya ketemu orang sekarang harus lewat online atau webinar. Tapi begitu terbiasa dan nyaman, astaga, ya ternyata waktu saya itu jauh lebih sibuk sekarang dibandingkan waktu nggak ada pandemi. Benar. Gitu. Ya, nah, oke. Nah itu. Nah tapi yang saya ingin sampaikan begini, supaya untuk produktif berarti ada 3 hal, yaitu meningkatkan personal value, menambah kemampuan, atau menjemput rezeki. Contoh, beraktivitas ya Pak kalau ya. orang yang sudah terbiasa aktivitas menjemput rezeki, contoh, mungkin sebelum pandemi, orang-orang yang terbiasa bikin hand sanitizer atau yang biasa membuat masker, mungkin rezekinya masih terbatas. Tapi begitu ada pandemi, tiba-tiba boom, omset mereka meningkat. Itulah waktu mereka untuk memang menjemput rezeki, betul ya? Tapi mungkin ada orang-orang yang supir Grab, aduh tiba-tiba saya nggak mampu kerja nih, tiba-tiba saya di rumah, gitu kan, tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan, begitu kan, karena saya tidak dapat work for, saya ada kerja di rumah, memang kerjaan saya harus di luar, tiba-tiba harus di rumah, kehilangan pekerjaan, betul ya? Mungkin ini waktunya untuk saya menambah kemampuan baru, mungkin ini waktunya saya belajar sesuatu yang baru, itu produktif juga loh, gitu kan. Mungkin saya belajar masak sekarang, mungkin ini waktunya saya belajar kayak kita sekarang belajar webinar, belajar yang lain-lain, itu kan juga produktif, gitu kan. Atau mungkin ini waktunya meningkatkan personal value. Mungkin waktunya untuk menolong orang. Tapi yang perlu untuk kita mampu produktif, entah di meningkatkan personal value, entah menambah kemampuan, entah menjemput rezeki, gitu kan, tetap harus dibarengi dengan kemampuan mengelola pengeluaran dengan bijak. Kenapa, Bu? Kenapa teman-teman begini? Kalau sekarang berarti saya kerjaan, saya percaya setiap dari kita pasti ada income. Karena mungkin manusia itu sampai nggak punya uang sama sekali itu sebenarnya saya nggak percaya Tuhan nggak ngasih rezeki sama sekali itu, saya nggak percaya. Saya percaya besar atau kecil Tuhan pasti kasih rezeki. Ya mungkin dari kita karena kita sudah terbiasa dengan financial educator, kita sudah punya dana darurat. Dana darurat yang ideal kan 6-12 bulan. Artinya kalau lockdown sampai 6-12 bulan, orang-orang yang sudah terbiasa punya dana darurat masih tetap mampu hidup gitu ya intinya ya kan. Tapi kalaupun saya tidak punya dana darurat, ya kan, pasti saya punya jalan bagaimana tetap produktif. Tapi saya perlu mengelola pengeluaran dengan bijak.
itu sangat penting, gitu kan. Pemerintah sekarang baru mengeluarkan apa sekarang kalau nggak salah, yang betul-betul nggak ada duit itu dapat subsidi 200.000 ya kalau nggak salah untuk beli sembako. Rencananya sudah didengar Ya, begitu itu, ya Pak ya? ya oke lah. Artinya kan pasti kita nggak mungkin sampai mati kelaparan, tapi kita perlu mengelola pengeluaran dengan sedemikian bijak sehingga tetap mampu produktif dalam segala kondisi. Ini penting sekali. Hanya kemampuan mengelola pengeluaran tidak akan dibahas di sini ya Bu. Kita akan bikin di website yang lain. Lagi sesinya gitu, beda ya Pak? Kan? Sesinya beda. Sesi beda. Nah, ini contoh-contoh nih meningkatkan value. Ya, kan beri sharing masih yang kurang, memberi edukasi gratis, bersumbangan kepada yang tidak mampu, memberikan sumbangan masker ke tenaga medis, membantu tenaga dan waktu menjadi relawan, memberi perhatian lebih kepada keluarga, baik di rumah maupun melalui online. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk produktif dengan cara meningkatkan personal value. Nih saya dapat WA nih. Ada orang yang order makanan ke Abang Ojol, terus di order itu bilang, Bang, makanannya nggak usah dianterin, buat Bapak aja, gitu. Terus dia lalu bantu nih katanya nih, bantu Abang Ojol nih untuk dia dapat makan. Oke, ya boleh-boleh aja, gitu kan, mau seperti ini. Artinya kesempatan juga. Kesempatan ya kan? untuk membantu, untuk ya, Pak, membantu orang. Kesempatan untuk membantu, kesempatan jadi relawan, itu kan produktif. Meningkatkan personal value ya. Gitu kan. Mungkin belum dapat rezeki, tapi meningkatkan kalau mengerti dengan benar, maka saya percaya setelah pandemi rezeki saya akan meningkat, gitu kan. Dalam konteks income atau dalam konteks apapun lah, gitu ya. Yang penting rezeki. Nah, ini saya mau produktif dengan cara meningkatkan kemampuan saya. Nah, caranya apa? Belajar edukasi. Kayak begini kan kita lagi belajar edukasi, sharing online, memperdalam keahlian, memasak, melukis, belajar bisnis baru, belajar ilmu di bidangnya masing-masing, belajar jadi YouTuber kalau mau, gitu kan? Melatih keterampilan baru. Nah, itu adalah meningkatkan kemampuan. Produktif dalam rangka meningkatkan kemampuan. Dengan asumsi saya mampu mengelola pemasukan saya dengan pengeluaran saya dengan benar sehingga uang yang saya ada ini mampu bertahan untuk 6 sampai 12 bulan ke depan. Begitu ya. Nah, lalu Pak, saya nggak punya uang, saya pengen dapat duit sekarang. Nah, ini ada 44 ide produktif yang menghasilkan pendapatan di saat kritis. Kalau teman-teman mau nanti ini boleh di-share ya, Bu Betty, caranya gimana saya nggak tahu, nanti mudah-mudahan ada jalan. Ya, saya nggak akan baca ini, ada 44 ide nih, gitu kan. Tuh, 16, 20, 32, sampai 44. Ya, ini kalau betul-betul mau dapat income ya, konteksnya adalah produktif dalam konteks pengen mendapat penghasilan. Kalau nanti diperlukan, kita pasti share, Pak. Oke, gitu ya. Nah, itu aja yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan membawa manfaat. Tapi kembali lagi, ini tadi kita baru bicara bagaimana produktif di masa kritis. Tapi hari ini saya tidak membicarakan, atau kita efek tidak membicarakan bagaimana mengelola pengeluaran dengan bijak. Karena itu lain lagi tuh, materinya kan beda tuh. Income yang sudah ada, tentang dikelola. Sekarang income itu sudah ada nih. Income yang ada di saya, uang yang ada di saya, bagaimana saya kelola dengan bijak agar saya mampu produktif. Itu beda lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan kalau materi hari ini membawa manfaat buat sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, ya teman-temanku, ya mudah-mudahan nanti ada webinar berikutnya teman-teman juga masih bersedia untuk mendengarkan dan tidak kapok mendengar sharing dari kami dari Efek. Terima kasih. Oke, Pak Steph, terima kasih. Saya ambil alih slide-nya, Pak ya. Ya, oke. Oh iya, diambil alih slide-nya. Saya share. Oke, terima kasih Pak Steph. Ya. Kalau yang tadi saya dapat, ternyata saat kita memaknainya ini apakah sebuah anugerah ataupun musibah, efek selanjutnya itu dapat menjadi berpengaruh pada rezeki kita ya Pak ya. Saya coba ambil garis tadinya ya. Luar biasa ya, bagaimana banyak kita memang kadang-kadang penuh dengan asumsi, ketakutan, dan itu makna yang wajar buat saat ini ya. Memang banyak orang akan ditanya, ini adalah musibah.
Ya, Betul ya Pak betul, Chef. betul. Tapi kalau Bapak sendiri tadi Bapak bilang Bapak tidak pernah memaknai satu hal apapun itu sebagai musibah. Pasti ada anugerah di balik itu, betul ya Pak ya? Ya, ya. Dan saya Oke. selalu berpikir ini anugerahnya apa ya? Dan saya perlu merespon apa? Kalau responnya itu memaksa Hmm. saya untuk berubah, maka saya akan Hmm. lakukan. Contoh yang paling ekstrim tuh sekarang, saya tuh nggak suka Hmm. komputer. Bener-bener saya nggak suka komputer. Kalau teman-teman yang kenal saya itu adalah Hmm. orang yang paling tidak pernah sosial media enggak, IG nggak punya, Facebook nggak punya, pokoknya paling jadul aja. Ya. Gitu kan, komputer aja kadang-kadang minta temen yang bikinin apa segala macam itu. Hmm. Tapi dengan Hmm. pandemi ini saya tahu persis bahwa situasi memaksa saya untuk Hmm. mengambil sebuah langkah ekstrim, yaitu belajar Zoom, belajar Hmm. webinar, belajar sesuatu yang baru, dan memang tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Tapi ya Hmm. saya memutuskan untuk memaksakan diri dan melihat itu sebagai anugerah. Oke, Ya. saya bayangkan ya Pak, kalau Bapak sudah nggak suka, terus terjadi pandemi, malahan kita bersungut-sungut memilih untuk Yes. nggak melakukan apa-apa dan menyalahkan. Ya Ya. pasti akan, ya benar-benar nggak ngapa-ngapain ya Pak Chef ya. Iya, akhirnya menderita Oke, sendiri. Akhirnya betul, menggerutu, menderita, betul. Asam lambung dan tidak naik ya berguna. Pak ya. Asam lambung naik. Oke, oke. Yes, yes. Nah, Ketakutan. Yang ya, pasti ya. ketakutan. Yang dibaca adalah berita-berita yang, aduh, kayaknya sih memang nggak akan selesai 1-2 hari kan masalah ini. Iya, Betul, iya, betul. kita harus Oke, berubah. Kita perlu betul. berubah. Oke, Gitu. oke Pak Chef. Sepertinya sudah banyak juga pertanyaan dan saya Yes, kembali menginformasikan kepada teman-teman untuk drop pertanyaan ke WA yang sudah dikirim oleh admin. yes, yes. Di sebentar, teman-teman saya sudah diinfo di WA grup ya. Tapi saya mungkin sambil nunggu teman-teman kirim lagi pertanyaan berikutnya, saya bacakan nih Pak Chef. Baiklah. Dari pertanyaan teman-teman kita yang hadir malam ini. Suara saya cukup jelas ya Pak Chef ya? Suara Ibu cukup jelas, ya. Oke. Pak, ada pertanyaan cukup menarik. Bagaimana menghilangkan rasa takut, stres, di tengah-tengah banyaknya ya memang ini berita miris. Ini kan banyak sekali hal-hal yang kita terima ini adalah berita-berita yang memang mengerikan gitu kan kalau kita baca gitu kan. Bagaimana Ya. menghilangkan itu Pak? Saya berpikir begini. Rasa takut tadi, rasa khawatir tadi, itu karena saya memaknai sebuah peristiwa. Kembali dasarnya adalah memaknai sebuah peristiwa. Nah, pada waktu pandemi corona ini, gitu kan, ada banyak kenyataan di situ ya, bahwa orang sakit, gitu kan, sesak napas, meninggal, begitu kan. Nah, Ya pada wajar waktu kan Pak saya itu takut? ya boleh, saya tidak bilang itu wajar, tapi saya mengatakan bahwa wajar orang memilih takut. Wajar untuk memilih takut. Oke. Ya, wajar untuk saya memilih takut. Oke. Karena pengetahuan saya adalah bahwa kalau saya terkena, saya akan menderita. Kalau saya terkena, saya akan meninggal. Saya nggak tahu pada waktu dia bilang, bagaimana menghilangkan rasa takut? Sebenarnya pertanyaannya takut pada apanya? Karena virus corona adalah virus. Gitu kan. Itu kalau kita kena virus itu, saya akan, mungkin saya sakit, mungkin saya meninggal. Halo? Iya, Pak Chef. Halo? Pak Chef, halo. Pak Chef dengar suara? Oh, oke. Suara saya jelas ya? Iya. Iya. Oke. Posisi duduk Ya, Bapak jadi kita mungkin perlu kalau melihat maju mundur akan takutnya berubah, saya Pak. itu. Oh ya, oke. Oke. Nah, berarti yang saya takutkan apa? Jadi bagaimana menghilangkan harus dimulai dengan saya tahu persis ketakutan saya itu apa. Oh, saya takut mati misalnya. Kalau saya takut meninggal dunia, maka saya perlu tanyakan ke dalam diri saya, arti meninggal dunia itu apa? Gitu. Arti meninggal dunia itu apa? Nah, kalau mungkin artinya keliru, ya pasti ketakutan. Nggak ada pandemi juga ketakutan, karena saya pasti akan meninggal kan suatu ketika. Betul. Tanpa pandemi pun semua orang pasti meninggal. Pasti meninggal, gitu kan? Oke. Oke. Nah, sekarang takutnya apa? Oh, saya takut kehilangan pekerjaan. Income saya berkurang. Oke?
Oke, nah pertanyaannya adalah pada waktu income saya berkurang atau ya, oke, kembali income saya berkurang tuh artinya apa? Artinya saya nggak dapat makan. Nah, dicek lagi bener nggak dapat makan. Jangan-jangan bukan nggak dapat makan, hanya yang biasa makan daging jadi makan sayur kan? Kan masih tetap dapat makan. Yang membedakan kebiasaannya aja, gitu. Nah, kalau saya mampu menganalisa ya kan ujung dari ketakutan saya dan lalu melihat kebenarannya, maka ketakutan itu akan hilang. Jadi kalau ditanya bagaimana menghilangkan ketakutan, yang simpelnya sederhana. Temukan kebohongan dalam hidup kita yang menimbulkan rasa takut tadi. Temukan kebenarannya. Pada waktu Anda menemukan kebenarannya, maka takut itu pasti hilang. Oke. Jadi sama seperti saya memaknai itu, apakah memang kenyataannya saya sudah dalam kenyataan yang saya takutkan tersebut ya Pak? Karena belum tentu itu menjadi satu kenyataan yang sedang terjadi, betul ya Pak Saif? Belum tentu terjadi, dan kalaupun terjadi mungkin itu adalah anugerah. Kalau ketakutan itu saya dapat handle, betul-betul. Pak, bahasanya di handle ketakutannya atau dirubah maknanya Pak? Kalau saya memilih, ada dua pilihan. Kalau kita bicara coach ada dua, menghandle ketakutan, tapi kalau saya memilih membereskan kebohongan yang ada yang menimbulkan rasa takut tadi. Karena kalau kebohongan itu mampu kita bereskan, maka ketakutan itu akan hilang. Tadi. Destruktif dan konstruktif ya Pak ya? Destruktif dan konstruktif. Menemukan kebenarannya, maka otomatis akan menghilangkan ketakutan tadi. Memang tidak mudah, itu perlu belajar. Itu perlu belajar dan perlu latihan untuk sampai kita mampu untuk tetap bahagia dalam segala keadaan. Dengan cara kita selalu melihat kebenaran dari setiap peristiwa. Oke. Pak Saif, karena pertanyaan ini saya pikir cukup penting, karena saya yakin banyak sekali orang yang dalam kondisi stres, tapi tadi ada sedikit suara Bapak tuh agak hilang. Bolehkah saat Bapak menjawab pertanyaan, kalau Bapak tidak berusaha menampilkan slide, misalnya perlu slide Bapak boleh tampilkan, tapi mungkin Bapak boleh matikan video Bapak. Jadi benar-benar nggak ada video Bapak tolong jawab kembali. Mungkin Pak, latihan apa yang perlu saya lakukan ketika tiba-tiba saya sedang dilanda stres, ketakutan, yang membuat saya itu tidak mampu produktif, contohnya Pak? Ya, latihan yang paling sederhana adalah melihat kata-kata apa. Jadi ada sebuah kenyataan. Kenyataan itu pasti ada kata-kata. Ada pandemi corona, kata-katanya apa? Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan artinya apa? Saya nggak dapat bayar hutang. Nah, hati-hati dengan kata-kata yang muncul tadi. Kata-kata yang muncul di dalam pikiran perasaan saya, itu dianalisa. Kata-kata itu benar atau bohong. Kalau kata-kata itu menimbulkan ketakutan, frustasi, putus asa, sudah pasti itu kebohongan. Gitu. Maka kita perlu tahu kebohongannya di mana, itu perlu latihan. Lalu temukan kebenarannya. Karena begitu kita menemukan kebenarannya, maka niscaya itu akan membebaskan kita dari rasa takut. Membebaskan artinya apa? Menghilangkan. Saya beri contoh, Ibu. Kalau tiba-tiba lampu di rumah Anda mati, gelap, apa yang terjadi? Bingung? Kaget. Gelap total. Panik sebentar. Bingung. Kenapa bingung? Karena kalau takut jalan nanti jatuh kejeduk sana sini. Betul ya? Betul. Gimana caranya mengalahkan kegelapan? Cari sumber cahaya, mungkin handphone. Handphone. Begitu ada sumber cahaya, gitu kan? Lalu kita mulai melihat, ketakutannya hilang nggak? Lebih tenang pastinya, Pak. Ya, karena sudah ada solusi. Iya, gitu loh. Nah, demikian juga kata-kata bohong dalam hidup kita itu membuat kita hidup dalam kegelapan. Membuat kita bingung, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Jadi ilustrasinya sama seperti saat kita mati lampu, blub gitu kan, 2 menit, 3 menit pertama mungkin gelagapan gitu ya Pak, kayak ikan kehabisan air gitu ya Pak. Iya. Iya. Satu-satunya cara apa? Cari cahaya lah. Iya. Begitu ada terang. Manusia disuruh mikir ya Pak. Iya, begitu terang muncul, kegelapan pasti hilang.
Begitu kebenaran muncul, kebohongan tuh pasti hilang. Saya kasih contoh lain, Bu. Kalau kita tidak tahu handphone, lalu kita beli handphone di pasar, pas pulang nggak bisa dipakai. Setelah diselidikin ternyata dummy. Oke. Kesel dong. Oke. Marah dong, sakit hati dong. Saya banting gitu kan. Oke. Terus menimbulkan trauma, sialan gue. Nanti kalau gue beli lagi, gue ditipu lagi. Ketakutan dong. Ya. Bagaimana caranya saya menghilangkan ketakutan? Membedakan mana yang dummy, mana yang benar. Belajar kebenaran, cari tahu handphone yang asli seperti apa. Betul, betul. Begitu saya tahu kebenarannya, bahwa handphone yang asli itu seperti ABCD, sekarang kita mau beli toko loak juga nggak takut kan? Betul, karena sudah pintar. Karena sudah tahu kebenarannya. Handphone ini asli atau palsu. Gitu. Maka yang selalu saya ingin sampaikan ke teman-teman, jangan pernah berhenti belajar kebenaran. Karena kebenaran itu akan membebaskan kita dari segala hal, dari rasa takut dan segala macam. Termasuk tadi, menghilangkan rasa cemas, khawatir, kebingungan. Pasti ada kebohongan di sana. Bagaimana menganalisanya? Analisa. Setiap peristiwa ada kata-kata yang akan muncul di dalam pikiran perasaan kita. Analisa kata-katanya. Oke Pak, ini jadi kaitannya kuat antara rasa dan berpikir. Nanti kapan-kapan mungkin Pak Saif boleh bikin webinar bagian-bagian dari otak Pak ya. Nanti otak ini yang ngeluarin rasa, otak yang membuat orang berpikir, atau ternyata bagiannya berpikir. Nanti di sesi selanjutnya mungkin ya Pak. Karena menarik banget. Oke Pak, karena pertanyaannya cukup banyak. Waktu kita mungkin hanya cukup untuk, saya pikir 2-3 pertanyaan lagi Pak. Karena waktu, Pak Saif biarkan tanpa video ya Pak, karena sinyal Bapak jauh lebih bagus. Biar teman-teman dengar suara Bapak saja, karena kayaknya wajah udah nggak penting sekarang Pak. Udah kenal. Oke, Pak, ada pertanyaan. Saat sedang terjadi kondisi darurat seperti ini, saya harus makan, keluarga harus makan, kerja nggak dapat keluar, nggak ada penghasilan, dan saya nggak punya dana darurat. Apa yang saya harus lakukan? Wow. Oke. Ini salah efek, Pak. Ini salah efek nih, nggak punya dana darurat nih. Iya, betul. Oke. Satu hal, kita harus percaya bahwa nggak mungkin kita gini. Saya belum pernah menemukan seseorang itu gini. Saya jawabnya begini deh. Kami di Efek itu punya 4 prinsip dalam yang namanya financial recovery. Ya, nanti kita akan bahas khusus mengenai financial recovery. Yang pertama adalah kita harus mulai dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan. Gitu. Artinya nggak mungkin hidup kita tuh kekurangan. Tuhan pasti mencukupkan. Kalau kita kekurangan, itu cuma 2 kemungkinannya. Yang pertama, kita tidak melakukan aktivitas yang seharusnya, ya kan, menjemput rezeki. Atau yang kedua, saya tidak mau mencukupkan dari yang ada. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, gitu kan? Pak Saif ya? Maju lagi ya badannya. Oke Pak. Yang kedua adalah setiap manusia dipanggil untuk menjadi bendahara yang baik. Yang ketiga, ya kan, bendahara yang baik mencatat. Nggak penting lah. Yang 1, 2 dulu yang penting deh. Bahwa manusia itu pasti dicukupkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita harus jadi bendahara yang baik. Jadi tadi pertanyaan tadi sebenarnya agak ekstrim. Coba diulangi lagi pertanyaan tadi, Bu. Saya punya income dalam masalah, tidak punya income, keluarga perlu makan, dana darurat nggak punya. Oke. Yang pertama adalah dalam situasi seperti ini, gitu kan? Kalau kita mau berusaha, itu pasti ada jalan. Contoh, halo? Ya kan, pemerintah baru membuka lowongan untuk sukarelawan di seluruh Indonesia untuk orang di bawah usia 36 tahun. Artinya di bawah 36 tahun yang masih sehat itu pasti masih dapat pekerja.
gitu kan. Saat ini sebagai sukarelawan dapat makan, dijamin. Ya kan. Lalu pemerintah juga sudah mulai mengeluarkan apa namanya apa kartu prakerja ya, orang yang betul-betul nggak mampu itu akan disubsidi, begitu ya. Dan bukan hanya itu loh, banyak konglomerat juga sudah mulai memberikan bantuan kalau memang benar-benar perlu ya, gitu kan. Tapi saya mengatakan bahwa saya percaya harusnya setiap dari kita tuh ada income, pasti masih ada uang, gitu kan. Nah, bagaimana kita kelola? Makanya kita harus mulai dengan berpikir ini musibah atau anugerah. Saya sangat menganjurkan teman-teman yang tadi mengajukan pertanyaan untuk mulai dengan sebuah kata-kata bahwa saya percaya bahwa Tuhan menjadikan ini anugerah bagi saya dan keluarga. Keyakinan itu dulu ya Pak Chef. Ya, nah dari situ maka mulai berpikir kreatif. Kalau saya percaya bahwa ini adalah anugerah, kira-kira Tuhan mau saya belajar apa dari sini? Dan Tuhan mau saya melakukan apa dari sini? Maka saya percaya, maka kreativitas itu akan muncul. Dan jalan keluar itu pasti muncul. Maka saya mengatakan kalau sama sekali nggak ada jalan keluar itu terlalu ekstrim. Saya 10 tahun bekerja sebagai coach di berbagai macam perusahaan, life coaching, keluarga, dan segala macam. Ketemunya masalah terus ya Pak? Ketemu masalah, sudah ribuan masalah. Bener ribuan sih, ketemu ribuan orang, ribuan masalah. Gitu kan. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan masalah yang tidak ada solusinya. Yang ada adalah manusia yang tidak setuju dengan solusinya. Jadi bedakan ya antara saya tidak punya solusi sama saya tidak suka dengan solusinya. Gitu. Nah, kondisi begini maka setiap solusi perlu dilakukan. Gitu kan? Nah, ya, situasi seperti ini setiap hal perlu dilakukan, gitu. Suka atau tidak suka. Sekarang bukan waktunya lagi bahwa saya melakukan apa yang saya suka. Walaupun tidak suka, saya butuh makan, lakukan. Ya, itu mungkin jawaban saya. Oke Pak ya. Jadi dimulai dengan itu, terus kita akan berpikir sehingga akan ada solusi ya Pak ya. Yes. Pada saat stres itu terus mengkungkung kita, sangat kecil kemungkinan kita mendapatkan solusi ya Pak Chef. Ya, dan hampir nggak mungkin ya. Ya, kan berat sekali karena pikiran kita terfokus kepada musibah tadi. Yang lalu kita terlalu sibuk dengan menggerutu dan menyerah. Justru kita nggak boleh menyerah. Justru sekarang waktunya untuk kita menuju bekerja. Berjuang gitu. Ya Pak. Berjuang. Saatnya manusia menjadi manusia ya Pak. Saatnya kita menjadi manusia yang manusiawi. Manusiawi, oke. Artinya Pak, menggunakan seluruh sumber daya kita untuk memenangkan pertempuran, bukan pertempuran melawan pandemi corona, pertempuran mengenai hawa nafsu kita sendiri. Kebiasaan kita yang tidak mau kita ubah, ini waktunya kita untuk berperang dengan diri kita sendiri. Maksudnya dengan diri kita, dengan nafsu kita, bukan diri dengan nafsu kita. Dalam arti nafsu di sini adalah tadi ya Pak ya, rasa malas berubah. Rasa malas berubah, ya kan? Rasa malas untuk berjuang, rasa malas untuk menolong orang, itu kan nafsu. Oke, Pak Steph, sepertinya ini pertanyaan terakhir karena waktu. Nanti pertanyaan teman-teman yang sudah di drop akan direspon pribadi kalau lihat waktu nih Pak. Mudah-mudahan kita nanti bisa bikin follow-up atau apa untuk semua pertanyaan itu nanti dapat. Atau kalau enggak kita bikin sesi khusus untuk menjawab pertanyaan. Oke Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Ini di rumah malah nggak dapat kerja, urusan anak bikin pusing, malah nggak dapat produktif untuk diri sendiri. Silakan Pak. Ya, pertanyaannya sederhana. Mengurus anak itu produktif bukan? Oh iya. Maksudnya produktif mungkin lebih ke rupiah ya Pak atau dolar gitu kan tadinya. Ya kembali kan seperti yang saya bilang tadi, produktif itu kan ada 3, personal value, kemampuan atau income. Gitu. Mungkin saja ya kembali ya teman-teman, rela nggak sih kita? Mungkin kita ada income atau kita punya sedikit tabungan, cuman kita khawatir tabungan kita habis kan gitu ya. Sehingga kita pikir mau cari income. Tapi kalau kita belajar mengelola dengan benar dan kita tahu bahwa Tuhan pasti cukupkan kita, maka
marilah sukacita. Kita ngurus anak ya sudah lah. Mungkin memang itulah Sukacita. waktunya kita. Mungkin itu waktunya kita ngurus anak kan begitu ya. Oke. Pak Steph, ini ada Ya, yang sangat urgent dan cukup jauh dari Purwokerto, Pak ya. ya. Kalau Oke. cicilan banyak, Pak, tambahin tadi, nalo. Ah, saya baru baca lagi tuh koran. Hmm. Pemerintah apa itu lagi merancang untuk undang-undang nanti bagi yang punya cicilan itu selama setahun ini boleh ditunda Oh pembayarannya. ya, khusus leasing, betul. Ya, Oke, ada solusi ya, Pak. gini loh, saya selalu mengatakan selalu ada anugerah dari setiap peristiwa. Hmm. Tapi marilah kita, gini, bukan berarti kita lari dari kenyataan ya. Hutang harus Hmm. dibayar, yes. Anak harus Hmm. makan, yes. Gitu Hmm. kan. Bahwa saya dapat sakit, yes. Bahwa saya dapat meninggal, yes. Makanya saya perlu merespon dengan benar. Merespon dengan benar apa? Lakukan social distancing dengan benar. Hmm. Kan melakukan action, merespon dengan Hmm. benar. Gitu kan. Lalu mencoba mengajukan reschedule cicilan. Itu kan melakukan dengan benar. Gitu kan. Nah, itu nanti kita bicaranya mengelola pengeluaran ya. Gitu kan. Sekarang waktunya saya dengan anak. Sekarang waktunya saya untuk melakukan sesuatu. Artinya gini, saat ini waktunya kita bertindak, waktunya kita melakukan sesuatu, apapun itu. Apapun itu. Gitu kan. Apakah mau keluar sebagai sukarelawan, apakah mau belajar sesuatu yang baru, gitu kan. Atau kita mau bekerja sama atau apapun dalam konteks sesuai dengan artinya gini, kenyataannya adalah di luar sana berbahaya. Yes, itu kenyataan. Ya, bukan berarti bahwa saya berpikir konstruktif itu lalu saya keluar-keluar dan nggak peduli apa-apa. Itu namanya destruktif. Oke. Justru karena kenyataannya berbahaya, saya di rumah. Itu kan kenyataan. Jangan salah arti, jangan salah makna makanya. Oke, Pak Konstruktif Steph. dan destruktif itu betul-betul harus berdasarkan dengan data dan kenyataan yang ada. Bicara data. Iya, data dan kenyataan yang ada. Yes. Iya, ini saya baru lihat satu ada yang Pak Zaki Makarim. Ini belakangnya kayaknya nama yang punya ini. Tapi ini hanya pernyataan sih Pak, nggak ada pertanyaan. Sahabat Mungkin saya. ya ini kayaknya sih sebagai penutup lucu juga. Pak Chef tuh terdengarnya ringan-ringan, tapi nelennya susah. Setelah nelen, mampu dicerna nggak ya? Oke, itu kayaknya hubungan pribadi Bapak deh dengan Pak Zaki ya. Amin. Lucu. Oke, Pak Chef, kita sudah di penghujung acara. Teman-teman, maaf sekali, sepertinya saya tetap tidak menampilkan video. Maaf atas ketidaknyamanan ini, karena bicara signal nggak tahu ini malam kok problem gitu kan. Sebelumnya, tetap nanti kita akan berusaha menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab malam ini. Nanti kalau misalnya teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Oke, kita punya sahabat FinEdu, admin akan kirim ke WA group yang teman-teman ada di dalamnya. Kita punya satu WA group yang isinya adalah dari di situ WA group tersebut untuk kita infokan event-event yang sering kita laksanakan baik dari efek ataupun bersama partner. Halo. Ya. Halo ya. Pak Chef. Ya. Halo, saya masih Ibu, suara saya masih jelas? Halo. Halo. Ya, Halo. Pak Chef, suara saya jelas? Jelas, suara Ibu udah jelas sekarang. Tadi sempat hilang. Oke, sekarang jelas ya Pak. Sepertinya saya kesulitan untuk menampilkan slide, tapi informasi ini akan akan admin kirim ke dalam WA group. Teman-teman, kita punya WA group yang terdiri dari banyak sekali respon dari berbagai daerah, di mana dalam WA group tersebut admin akan mengunci sehingga tidak akan rame. Jadi hanya admin yang dapat mengirim chat, di mana dapat mengirimkan informasi terkait event yang akan efek laksanakan. Contoh, kita sering mengadakan webinar, kita mengadakan IG Live, ataupun Kulwap. Kulwap itu satu chat dalam WA group, jadi teman-teman boleh nanya di situ, akan ada yang jawab segala macam, tapi bentuknya WA.
itu kita akan laksanakan kadang dari efek sendiri, bahkan juga dari partner kita. Dari tadi di awal, partner kita ada dari satu Happy Billionaire Clubs, ada HBC, ada dari Halovina, dari Fantastic, kita juga ada kerjasama. Kalau Fantastic lebih kepada edukasi reksadana, HBC itu lebih ke edukasi saham, kalau Halovina itu lebih ke apps. Jadi teman-teman, dalam WA Group itu sekarang sudah di drop linknya kalau teman-teman mau bergabung untuk ada informasi, karena WA Group yang sekarang teman-teman bergabung akan dibubarkan setelah sesi malam ini. Tapi kalau sahabat FinEdu yang sudah dikirim oleh admin, itu akan tetap ada karena kita berbagi informasi. Oh ya, dalam sahabat FinEdu juga teman-teman boleh promosi. Jadi ada hari Sabtu, kita akan buka chatnya sehingga teman-teman boleh jualan. Misalnya teman-teman ada produk home industry apa, teman-teman boleh jualan, boleh posting. Jadi di hari-hari tertentu. Kita juga ada IG, boleh di-follow IG Effect FinEdu. Berikutnya yang saya mau informasikan adalah, event kita terdekat itu adalah di hari Sabtu. Kalau teman-teman yang sudah ikut sesi malam ini dan berpikir bahwa ini dapat membawa manfaat buat teman-teman di luar sana yang belum bergabung, nanti akan dikirim juga link untuk bergabung di sesi kita hari Sabtu depan. Flyernya nanti akan dikirim di WA Group, itu di 29 Maret, Sabtu ini. Jadi kita malam mingguan bareng. Tapi mudah-mudahan ini nggak ada perubahan, karena kita kayaknya beberapa kali ngadain webinar, ini malam ini cukup bermasalah dengan sinyal. Kita mungkin nanti akan info selanjutnya apakah tetap pukul 19. Jadi teman-teman boleh kalau mau share manfaat dari informasi yang Pak Chef tadi sharing, teman-teman boleh berbagi kepada teman-teman lain di luar sana. Satu lagi, terakhir teman-teman, kita butuh masukan. Jadi kami tetap yakin semuanya akan berproses menuju lebih baik lagi, begitupun efek, begitupun event-event yang kami laksanakan. Jadi kami sangat berterima kasih kalau teman-teman nanti bersedia untuk klik form feedback yang akan menjadi masukan dan data buat kami, hal-hal apa saja yang perlu kami perbaiki untuk acara-acara berikutnya. Sepertinya itu saja informasi yang kami sampaikan malam ini, sharing dari Pak Chef yang luar biasa. Intinya adalah tetap sehat, Pak Chef ya. Tetap berpikiran positif, optimis, produktif, tidak ada masalah yang tanpa ada solusi ya Pak Chef. Jangan ngerasa lagi, sudah saatnya untuk berpikir dan Oke, mungkin sebagai penutup Pak Chef boleh sebagai penutup untuk menyampaikan kata-kata terakhir malam ini. Iya, kasih teman, mohon maaf, ada yang coba telepon, saya nggak dapat terima. Fokus untuk buat teman-teman semua. Banyak teman-teman yang baru kenal dari saya, Stefanus. Mudah-mudahan sharing saya membawa manfaat buat teman-teman semua. Dan sebagai penutup sebenarnya begini, bahwa dalam hidup ini selalu kita punya pilihan. Nggak mungkin hidup ini kita nggak punya pilihan. Nah, kalau kita dapat memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, kenapa kita harus memilih untuk menderita? Kalau kita boleh memilih untuk bahagia, kenapa kita harus memilih untuk ketakutan? Marilah kita belajar. Saya juga masih belajar, teman-teman. Saya juga sampai saat ini saya masih belajar, gitu kan, untuk selalu bahagia dalam setiap peristiwa dan tetap produktif. Terima kasih. Oke, Pak Chef, terima kasih. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Kita tunggu teman-teman di sesi kita berikutnya. Tetap semangat, dan kami minta maaf kalau dari panitia ada banyak kekurangan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam sehat selalu, salam sehat. Efek, sahabat FinEdu. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.